Di antara orang-orang yang nggak apa ya, yang nggak suka karena perubahan itu, KET ini nggak, Kak Menteri melihat mereka bagian dari orkestrasi yang sekarang suka menyerang Kak Menteri nggak? Mungkin saja, tapi saya sih ya jalan terus. Kenapa? Ya kan fondasi core-nya sudah ada amanah, akhlak. Di situ apa? Jelas ada kata-kata loyal. Loyal apa? Kepada negara, bukan loyal kepada diri sendiri. Sebagai apa? BUMN yang tadi berkorporasi itu kan punya sosial publik. Ada amanah. Amanah itu apa? Diberi kepercayaan. Kalau diberi kepercayaan ya harus jaga gitu. Bukan malah memperkaya diri sendiri. Kan itu ada jelas. Nah kita lakukan core values. Itu kan hal-hal ini ya udahlah. Kita juga sebagai pemimpin harus bijak, tapi harus juga tegas. Dan semua itu by data. Sama ketika kita bicara tadi, oh BUMN datanya sekian. Loh sekarang BUMN pertama kali kita punya data transparan mengenai keuangan BUMN. Setelah sekian per lama. Per bulan saya tahu perusahaan ini ruginya berapa, pegawainya jumlahnya berapa, unefisiensinya di mana. Kalau ditanya dulu dari mana sih, loh ya memang kan kehidupan seharian kita lihat. Dan kebetulan juga ya alhamdulillah orang tua saya almarhum bapak saya Haji Muhammad Thohir dan ibu saya memberikan yang luar biasa. Ibu saya memberikan disiplin, bapak saya memberikan tadi yang namanya integritas dan juga pemikiran yang luar biasa. Jadi ya fondasinya keluarga. Keluarga adalah kunci untuk kita punya karakter yang baik. Nah ini yang penting juga, kita sebagai BUMN nih keluarga mesti saling menghargai, saling mendukung, jangan saling menjelekkan. Ya tapi kalau ada yang jelek ya buang. Habis gimana? Daripada merambat sakitnya jadi berjemaah korupsinya. Potong di situ. Ya harus gitu, potong. Ya. Sama kena COVID kan diisolasi daripada nyebar. Tapi kita sembuhkan. Nah sama kita juga mentraining BUMN ini lebih baik. Kita kasih kesempatan loh. Classroom komisaris, classroom direksi, classroom milenial kita lakukan untuk lebih baik. Cuma kalau udah di training nggak tumbuh ya nasib. Jadi bakal ada nih yang kalau lolos training terus ntar digeser lagi sama Kakak Menteri ya. Ya makanya siap-siap belajar, siap-siap berubah gitu. Kak ini bicara data, ini dari data saya sekarang Kakak ini lagi sering-seringnya turun ke daerah kayaknya. Harus. Jarang-jarang tapi ini menteri yang seperti ini Kak Menteri. Enggak banyak sekarang di kabinet yang seperti itu. Ya harus kan, Bapak Presiden di statement beliau kan ada. Coba kita cek statement beliau. Bahwa cek ke bawah. Kemarin beliau mengasih tunjuk. Beliau ke Trenggalek ketemu petani. Ya. Isunya petani apa? Satu, di situ petani bilang mengenai bagaimana pupuk, mengenai bibit. Langsung loh. Beliau bertemu petani. Tapi kalau presiden sih oke. Nah, hanya Menteri BUMN turun ke daerah gini, itu. Sekarang gini. Menteri BUMN perusahaan pupuk di mana? Di BUMN. Iya, di BUMN. Pertanian di mana? Di BUMN. Karena itu saya senang sekali ketika Bapak Presiden turun ke Trenggalek. Kenapa? Itu yang sekarang kita punya yang namanya program makmur. Sekarang udah 60.000 hektar, 47.000 petani. Petani didampingin dengan pembiayaan dari Himbara. Diberikan pupuk tepat waktu yang selama ini sulit, tapi bukan pupuk subsidi. Dikasihkan bibit, terus di off taker sama RNI dan swasta. Kita bangun ekosistemnya. Dari hulu tapi ke hilirnya. Tapi baru 60.000 hektar. Ya, gitu. ya. Nah jadi artinya apa? Kalau saya tidak turun, saya tidak bisa melakukan perbaikan itu. Ibu-ibu Mekar, programnya Bapak Presiden. 5,6 juta untuk 4 tahun.
Lalu saya lapor Pak Pertumbuhannya? Presiden. Loh, iya. Oh. Lalu saya lapor, Pak, ini kita perbaikin seperti ini, Bapak. Bapak setuju? Setuju. 1,5 tahun sekarang di masa COVID 5,2 juta tumbuh. Jadi sekarang 10,8 juta. 5,2 juta ibu-ibu mekar pinjaman 1 sampai 4 juta membuka kalau 1 lapangan pekerjaan. Itu selama COVID ibu-ibu mekar membuka pekerjaan 5,2 juta. Terima kasih sama ibu-ibu mekar. Dikala tadi banyak yang melepas pekerjaan karena COVID. Ada Dan 20 ini juta lapangan kerja terbuka tingkat ya. kemacetannya 0,13%. Jauh lebih kecil dari korporasi. Karena ibu-ibu kali ya. Ya nggak tahu lah. Makanya sayang sama ibu-ibu. Surga di bawah telapak kaki ibu. Loh iya. Nah itu jadi apa? Program. Nah kalau saya nggak turun. Dan ini memang diperintah beliau untuk lihat kejadian Arahan di bawah. Presiden. Jangan apalah gini loh. Kita ngambil kebijakan tapi nggak ngelihat Ke bawah. yang di bawah Ya. gitu. Dan itu filosofi ya, bukan sesuatu yang aneh. Di kantor saya waktu itu salah satu YouTuber ya kan datang ke kantor saya ngelihat saya nggak punya meja. Kenapa? Ya filosofi saya ingin duduk di meja panjang, kita berdiskusi ya kan, atasan dan bawahan dengan santai. Ditaruh ke tengah diskusinya. Memang kalau ada meja kerja kita berhadapan begini ya, nih meja nih. Ya pasti yang berhadapan saya udah takut duluan. Wah ini ngadep bos ya. ngadep bos. Kalau ini di meja panjang, Sama-sama, duduk bersama, egaliter kita semua. diskusi egaliter. Hanya di daerah juga sekarang sudah ada Yayasan Erick Thohir nih, Kakak Menteri. Itu diceritain apa sih itu Yayasan Erick Thohir? Jadi gini, almarhum bapak saya itu kan meninggal 5 tahun yang lalu. Dan ini kita akan ada haul tahun depan. Jadi ya almarhum bapak saya selalu mengingatkan bahwa kita itu ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah yang luar biasa ya kita juga harus memberikan kembali kepada orang yang memerlukan. Give back. Jadi itu udah sesuatu yang natural di keluarga kami gitu. Ketika Yayasan Muhammad Thohir, atas nama bapak saya, kita membuat masjid, ya kan? Apakah itu pencitraan? Dan sudah dari dulu juga itu ya. Iya, masjidnya udah ada 3, ya kan? Bukan karena pas jadi menteri bikin bangun masjid gitu, bukan. Sama, ketika kita juga bikin Yayasan Erick Thohir untuk mengingatkan almarhum bapak saya, ya itu sesuatu yang lumrah. Toh pakai uang pribadi dan sumbangan keluarga, ya kan? Kan boleh. Nah, kenapa di Sumatera? Ya, kita kan bapak saya dari Sumatera. Alhamdulillah sudah 520 titik. Dan itu kita melakukan apa? Dengan gotong royong. Mungkin gini juga kali Kak, ini kalau saya mengambil benang merahnya ya, kenapa sih serangan itu begitu banyak ke Kakak Menteri? Walaupun juga yang apresiasi banyak juga, saya catat juga banyak sekali yang apresiasi. Hanya kan kadang-kadang persepsi dibentuk dari yang begitu ya. Gini, dulu kita punya Yayasan Mahaka, Dharma Bakti Mahaka, yang khusus menyekolahi anak-anak basket sampai sekarang. Kok nggak ada yang ribut sih? Saya kalau ditantang saya lawan bener saya. Kenangan ya, kenangan.